Sesaat lagi dapat saudara ikuti Warta Berita. Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami berharap masyarakat Kabupaten Tendau yang memiliki hak pilih pada tahun 2024 bisa menggunakan haknya. Kepada pemilih milenial pun kami sangat berharap partisipasinya. Ingat bahwa demokrasi sangat menentukan jalannya pemerintahan. Untuk mempercepat pencapaian vaksinasi di wilayah Indonesia, khususnya di daerah kita, Kabupaten Rotendao. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Pagi, edisi hari ini Jumat 25 Februari 2022. Dan dua informasi yang menjadi topik utama Warta Berita Pagi diantaranya, pelaksanaan pemilu serentak akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Percepatan vaksinasi Lanal Pulau Rote adakan vaksinasi di Bandara DC Saudale. Dan pendengar, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya bersama saya Dina Yulianti. Pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 akan dilaksanakan serentak pada tanggal 14 Februari 2024 dan selengkapnya disampaikan Ian Aplugi. Pemilihan serentak yang dilaunching oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang ditetapkan pada 14 Februari tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rotendao, Christian Daepani, ketika diwawancarai oleh RRI Rote di ruang kerja mengatakan, pemilu serentak yang akan digelar singkatnya masih 2 tahun mendatang, tepatnya di tanggal 14 Februari tahun 2024. Namun beliau menghimbau agar semua masyarakat yang memiliki hak suara agar menggunakan hak pilih pada tanggal tersebut. Baik, terima kasih pendengar RRI Kabupaten Rotendao. Kami berharap masyarakat Kabupaten Tendau yang memiliki hak pilih pada tahun 2024 bisa menggunakan haknya. Kepada pemilih milenial pun kami sangat berharap partisipasinya. Ingat bahwa demokrasi sangat menentukan jalannya pemerintahan. Orang muda harus menjadi orang-orang yang berdiri di garda terdepan untuk mendukung pelaksanaan demokrasi, terlebih di Kabupaten Rotendao. Jangan golput, sama-sama kita menggunakan hak kita pada 2 tahun yang akan datang. Walaupun masih lama, tetapi kami perlu mengingatkan supaya jangan terpengaruh dengan siapapun juga yang nanti akan mencederai demokrasi. Lebih lanjut, beliau juga berharap bagi partai peserta pemilu agar bekerja sesuai dengan aturan yang sudah diamanatkan oleh undang-undang sehingga bisa ikut serta dalam pemilu serentak pada tahun 2024. Dan juga beliau mengharapkan dukungan dari semua stakeholder untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang akan digelar 2 tahun mendatang. Kepada partai politik peserta pemilu tahun 2024 ataupun calon peserta pemilu 2024, kami berharap bekerja dengan baik di dalam segala proses yang diamanatkan oleh peraturan maupun undang-undang sehingga bisa ikut serta di dalam pemilu 2024. Kami juga mengharapkan dukungan dari semua stakeholder terkait, dari pemerintah daerah, dari TNI Polri, dari RRI sendiri pun kami berharap menjadi saluran informasi untuk menyampaikan hal-hal positif yang berkaitan dengan pemilihan umum. Terima kasih. Di akhir wawancara, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rotendao, Christian Daepani, menambahkan yang diluncurkan adalah hari dan tanggal pemungutan suara, sedangkan tahapan dan jadwal belum dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dari Beranda Selatan NKRI, RRI Rote, Ian Aplugi melaporkan. Proses pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Pasir Utara mendapatkan respon yang baik dari berbagai pihak.
Pemindahan ini diharapkan dapat meningkatkan peningkatan SDM serta pemerataan pembangunan di wilayah sekitarnya. Selengkapnya laporan Veranda Garus. Kepada RRI dalam tes ND pagi Rabu kemarin, anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo Parera mengatakan secara geografis pemindahan IKN ini sangat tepat karena provinsi tersebut terletak di tengah wilayah Indonesia. Wajah ibu kota negara harus menjadi cerminan wajah negara dan juga mencerminkan bagaimana pembangunan secara utuh di Indonesia, di mana kesejahteraan masyarakat di kawasan tengah dan timur Indonesia akan bangkit seperti kesejahteraan masyarakat di Pulau Jawa. Ibu kota negara ini sebagai langkah untuk melakukan transformasi. Transformasi di sini bukan hanya transformasi kota secara fisiknya. Kalau kota secara fisiknya itu pasti ibu kota negara, tapi juga bagaimana transformasi budaya, transformasi pembangunan. Kita juga mau mengedepankan bagaimana membangun kota sebagai IKN ini sebagai model untuk perencanaan pembangunan kota-kota di Indonesia. Karena kalau kita perhatikan perkembangan dunia hari ini dan ke depan, bagaimana kota-kota besar di dunia ini dibangun, ibu kota negara, ya itu sudah mencerminkan menjadi simbol dari negara. Ditambahkan Andreas Parera, pemindahan ibu kota juga untuk mengurangi kepadatan penduduk di wilayah Jawa yang dihuni oleh 150 juta jiwa dari 273 juta lebih penduduk Indonesia. Selain itu, diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya, sehingga standar kualifikasi di daerah Kalimantan sendiri bisa berubah menjadi lebih tinggi. Karena selama ini pembangunan lebih masif terjadi di Jawa. Pulau Jawa. Pertama, bahwa Jakarta ini sudah terlalu padat. Kemudian artinya dengan menggeser ibu kota negara ke Kalimantan, maka secara geografis itu akan lebih memudahkan juga untuk termasuk kita di wilayah Nusa Tenggara Timur juga termasuk dalam hal ini adalah bagaimana ke depan untuk penyerapan tenaga kerja dari wilayah termasuk tentu wilayah kita gitu. Dan juga kita harapkan bahwa dengan pembangunan ibu kota negara ini akan terjadi spillover dari pembangunan di ibu kota negara ini akan memberikan dampak pada daerah-daerah yang lain yang ada paling tidak yang ke wilayah-wilayah tengah, wilayah Kalimantan, wilayah ke timur gitu, sehingga dengan demikian terjadi pemerataan pembangunan untuk Indonesia. Dirinya mengharapkan agar masyarakat di daerah khususnya wilayah Nusa Tenggara Timur untuk menyiapkan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang baik sehingga bisa terlibat dalam pembangunan ibu kota negara yang sedang dibangun saat ini. Kedepan pihaknya akan berusaha membantu membangun jaringan hubungan transportasi dengan wilayah ibu kota sehingga ketika terjadi pembangunan di wilayah tersebut akan berdampak bagi wilayah NTT sendiri. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Pendengar, pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan persiapkan Kabupaten ND menuju kabupaten penyangga ibu kota negara yang baru. Laporan disampaikan Lidi Badin. Wakil Bupati ND Eriko Samuel Rede mengungkapkan dukungannya terhadap pembangunan ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur. Menurut Wakil Bupati Erik Rede pada dialog interaktif pagi Rabu 23 Februari 2022 kemarin, perpindahan ibu kota negara ini perlu disambut antusias karena dapat mendorong laju pertumbuhan pembangunan bagi daerah lain khususnya yang ada di bagian tengah dan timur Indonesia. Yang pertama sekali itu kita harus menyiapkan infrastruktur kita. Bagaimana infrastruktur bandara udara kita, perhubungan laut dan udara kita harus kita persiapkan sehingga ada impak positif dari ibu kota negara baru ini. Kita minta supaya akses transportasi antara menghubungkan ND Flores ND dan Kalimantan Timur itu harus ditingkatkan. Bandaranya, lalu kemudian pelabuhan lautnya, ini kita harapkan supaya kita akan berusaha untuk mendorong terus supaya kesiapan kita untuk menyambut ibu kota negara baru ini dengan lebih konkret sehingga ada dampak lain di situ untuk kepentingan perekonomian kita. Sementara itu, dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat STPM Santa Ursula ND, LS Cima mengungkapkan pemerintah Kabupaten ND sudah seharusnya mulai saat ini perlu memiliki agenda khusus dan spesifik untuk mewujudkan ND sebagai daerah
daerah penyangga bagi ibu kota negara yang baru, sehingga apa yang dikerjakan dan dampak yang akan dirasakan dapat direncanakan dan diaplikasikan dengan matang. Kita bisa lagi berbicara tentang PND sebagai sebuah kabupaten, Flores sebagai sebuah entitas sosial dan politik, itu juga harus didiskusikan. Konsolidasi potensi sosial harus dilakukan supaya ketika kita berhadapan dengan dekatnya wilayah ibu kota negara, kita tidak hanya sekedar menimba manfaat saja, menimba dampaknya saja, tapi kita harus merebut manfaat itu dengan mempersiapkan segala sesuatu. Ini yang harus dievaluasi kembali untuk Flores secara keseluruhan, terutama tahanan daerah, di mana kita menjadi penyangga pertanian, penyangga pariwisata yang begitu dekat dengan Kalimantan. Persiapan masyarakat juga harus dilakukan sambil pemerintah sedang menata infrastruktur lainnya. Tapi dalam konteks membangun sumber daya manusia, peran sekali lagi peran stakeholder, semua pihak harus turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Elias Cima juga mengungkapkan selain mempersiapkan infrastruktur, pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk mendukung ketersediaan SDM yang unggul di masa mendatang dan tercapainya tujuan dan konsep pembangunan IKN itu sendiri sebagai simbol identitas bangsa. RRI Ender Lady Badin melaporkan. Pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi. Kejar percepatan vaksinasi, Lanal Pulau Rote melaksanakan vaksinasi di Bandara DC Saudale Rote. Berikut laporan Rudi Hartono. Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Pulau Rote kembali melaksanakan vaksinasi COVID-19 guna percepatan vaksinasi di wilayah Kabupaten Rotendao. Demikian disampaikan Kepala Balai Pengobatan Lanal Pulau Rote, Letda Laut Kesehatan Rahmat Fajar, yang juga sebagai vaksinator Lanal Pulau Rote ketika dikonfirmasi RRI pada pelaksanaan serbuan vaksinasi Lanal Pulau Rote yang dilaksanakan di Bandara DC Saudale Rotendao pada Kamis 24 Februari 2022 pagi. Dr. Rahmat Fajar menjelaskan pelaksanaan serbuan vaksinasi Lanal Pulau Rote dilaksanakan di Bandara DC Saudale Rotendao dengan target sasaran 90 dosis yang terdiri dari 9 vial vaksin AstraZeneca yang digunakan untuk pelaksanaan vaksin tahap 1 sampai tahap 3, yakni pelaksanaan vaksin booster. Tujuan pada hari ini kita tetap melaksanakan sesuai dengan perintah dari pimpinan di TNI untuk mempercepat pencapaian vaksinasi di wilayah Indonesia, khususnya di daerah kita, Kabupaten Rotendao. Kalau untuk hari ini kami dari Lanal menyiapkan 90 dosis AstraZeneca. Nah, untuk di sini di bandara kita mentargetkan minimal 90 orang. Tapi karena cuaca, hari ini sampai pagi ini jam ini sudah 80 orang. Kita hanya butuh 10 orang lagi. Lebih lanjut, Letda Laut Kesehatan Rahmat Fajar mengatakan untuk Lanal Pulau Rote belum melaksanakan tahapan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun dikarenakan masih dalam tahap sosialisasi dan menunggu vaksin yang akan digunakan pada vaksinasi anak untuk usia 6 hingga 11 tahun. Khusus untuk Lanal kita memang belum melaksanakan karena kita perlu sosialisasi dulu kepada masyarakat agar tidak ada terjadi salah persepsi dari orang tua. Dan kita dari Lanal siap kapanpun waktunya kita siap untuk melaksanakan vaksin untuk anak-anak, khususnya anak-anak 6 sampai 11 tahun. Kepala Balai Pengobatan Lanal Pulau Rote Letda Laut Kesehatan Rahmat Fajar juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak takut untuk mengikuti vaksinasi booster guna meningkatkan imunitas tubuh dan terhindar dari virus. Pantauan RRI pelaksanaan serbuan vaksinasi Lanal Pulau Rote di Bandara DC Saudale. Terpantau yang mengikuti vaksinasi pegawai Bandara DC Saudale, pegawai BMKG Rotendao, pegawai Dinas Perhubungan, dan masyarakat yang ada di sekitar Bandara DC Saudale. Dari Beranda Selatan NKRI, RRI Rote, Rudi Hartono melaporkan. Pendengar, Januaria Nona Alo pastikan akan membenahi sejumlah kekurangan yang ada pada Plaza Perizinan Terpadu sesuai penilaian Ombudsman RI Kantor Wilayah NTT. Berikut Egy Araujo melaporkan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, Januaria Nona Alo SIP, menyampaikan bahwa pihaknya akan kembali memperbaiki sejumlah kekurangan yang ada di Plaza Perizinan Kabupaten Belu. Januaria Nona Alo mengakui masih ada sejumlah kekurangan yang harus dilengkapi sesuai hasil penilaian yang diberikan Ombudsman RI Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Timur. Dengan ketersediaan sarana prasarana yang ada seperti tadi CCTV dan lain-lain, juga yang paling penting juga penyiapan SDM untuk keterampilan untuk IT, dan seperti tadi kata Pak Yos, website itu kadang dibuka hanya wilayah ini batas utara selat. Kami sementara juga sedang berusaha dan dengan kedatangan kami di sana, di depan itu ada videotron yang kembali kami berusaha memperbaiki sehingga beberapa informasi itu kalau pengunjung datang bisa langsung melihat, mengakses di sana. Nona Alo juga mengatakan website Plaza Perizinan yang masuk dalam penilaian Ombudsman karena kurang dioptimalkan, dirinya pastikan dalam waktu dekat segera dioptimalkan. Berusaha mengisi kembali website yang ada dengan informasi-informasi. Kebetulan baru hari Jumat itu ada launching kompetisi pelayanan publik. Kami sementara berbenah mengisi semua yang kurang, terutama yang sifatnya aplikasi. Itu terus terang masih kurang. Yang berbasis IT akan dibenahi. Januari berharap dengan langkah yang ia lakukan tidak hanya semakin mempermudah akses bagi masyarakat Belu mendapat informasi pelayanan lewat website. Kedepan Plaza Perizinan Kabupaten Belu yang sempat dinilai atau berada di zona kuning saat ini bisa kembali naik ke zona hijau. Pendengar, Anda bisa mendengarkan kami melalui RRI Playgo. Dan Pekan Olahraga Pelajar CNTT dari cabang olahraga tinju Kabupaten Belu akan mengirimkan 30 atlet Sasan Laka Boxing Camp. Berikut laporan Tinus Boymau. Sebanyak 30 atlet pelajar putra-putri dipersiapkan Sasana Laka Boxing Camp Atambua Kabupaten Belu dalam rangka menghadapi Pekan Olahraga Pelajar se-Nusa Tenggara Timur NTT yang dijadwalkan akan berlangsung sejak 23 sampai dengan 27 Maret 2022 di Kupang. Ketua Sasana Laka Boxing Camp LBC Atambua Kabupaten Belu, Vincent Kalaka, kepada RRI mengatakan, mengaca pada prestasi Pekan Olahraga Pelajar tahun sebelumnya, di mana Kabupaten Belu selalu mengukir prestasi yang membanggakan, seperti 4 tahun lalu berada di posisi kedua se-NTT. Untuk itu Sasana Laka Boxing Camp kembali berkomitmen untuk mengukir prestasi yang sama di tahun 2022. Menyiapkan 30 atlet putra-putri untuk pelajar dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Pelajar CNTT, mengaca kepada Popda tahun lalu atau Popda 4 tahun lalu bahwa Kabupaten Belu berada di posisi kedua CNTT. Jadi kita berharap tinju juga atau Pertina Belu tetap berusaha sekuat tenaga sehingga kita akan menempatkan juara-juara tinju di situ untuk kembali minimal menyaingi hasil perolehan tahun lalu. Keikutsertaan LBC Atambua dalam Pekan Olahraga Pelajar tahun ini telah menyiapkan beberapa kategori kelas yang akan diikutsertakan para atlet tinju sesuai arahan Pertina Provinsi NTT dari surat yang diterima. Dari kategori kelas yang akan diikuti LBC Atambua menyertakan 30 atlet yang saat ini dalam tahap mempersiapkan baik fisik maupun stamina di Sasana Laka Boxing Camp. Kita menyiapkan beberapa kategori, yaitu kategori pra junior itu putra-putri masing-masing 5 kelas, terus melalui youth atau muda putra-putri masing-masing 5 kelas, dan juga untuk junior putra-putri masing-masing 5 kelas, sehingga dari tinju kita menyiapkan 30 atlet dan 6 orang ofisial. Target kita sama seperti tahun lalu, yaitu juara umum di tinju. Jadi kita berharap kita bisa menyumbang 7-8 medali emas. Sehubungan dengan Pekan Olahraga Pelajar ini, Pertina Kabupaten Belu juga telah melaksanakan pertemuan dengan 6 cabang olahraga lain yang juga akan ikut berkompetisi di Pekan Olahraga Pelajar ini, bahwa berkomitmen akan memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Belu. Tinus Boymau, RRI Atambua. Pendengar, sebelum mengakhiri Warta Berita Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pelaksanaan pemilu serentak akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
percepatan vaksinasi Lanal Pulau Rote, adakan vaksinasi di Bandara Disi Sodale. Dan demikianlah rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Pagi di pagi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.